Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Normalisasi Kali Ciliwung yang dimulai sejak tahun 2014 sempat terhenti dan kini dilanjutkan kembali dengan dibebaskannya lahan yang ada di pinggir Kali Ciliwung, tepatnya di Rawajati, Pancoran. Atas nama semua warga yang ada di RT 3 RW 7, benar-benar bersyukur banget karena istilahnya dengan gusuran ini kami benar-benar bukan cuma ganti itu, tapi lebih dari ganti. Masya Allah. Hanya itu salam saya buat Pak Heru, semoga sukses terus untuk Jakarta. Untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Pemprov DKI. Baik, pagi hari ini kita mengunjungi kawasan Rawajati, Pancoran di dekat Kalibata, Jakarta Selatan. Area ini benar-benar menjadi lebih bersih. Nantinya di pinggir dari area Kali Ciliwung akan dipasang seat pile ya, ataupun beton-beton yang dipancangkan ke dalam tanah sehingga membuat tanggul yang lebih tinggi dan dapat melindungi masyarakat yang ada di sini dari bencana banjir. Semua warga secara langsung sudah dibayar hak-hak pemilikan tanahnya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih terutama kepada tokoh masyarakat dan khususnya kepada warga yang langsung bisa berkomunikasi dengan Pak Lurah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga jajaran Kanwil, PPN, dan Balai Besar yang telah membackup secara administrasi. Dan mulai minggu depan, ini akan dilakukan pembangunan fisiknya. Seat pile sepanjang 265 meter. Dan salah satu penanggulangan banjir, titik-titik yang kita atasi hari ini bisa terselesaikan. Setelah proses administrasi kita lalui di 2024 ini, yang sisi timur kita bisa laksanakan. Baik, perjalanan akan kita mulai di bawah jembatan Kalibata yang menghubungkan kawasan Kalibata dan juga Cililitan. Kemarin Pak Gubernurnya datang ya? Tadinya di depan kita masih ada beberapa rumah yang belum dibongkar. Namun saat ini semuanya sudah bersih. Kawasan bawah jembatan ini memang dipergunakan oleh masyarakat untuk berkumpul ya. Terdapat juga para pedagang di area ini serta lahan yang dipergunakan untuk parkir kendaraan. Bila kita perhatikan dari kontur jalan, memang untuk area di bagian bawah jembatan ini adalah area yang paling rendah di antara Jalan Kalibata Raya yang menghubungkan Pasar Minggu Kalibata ke arah Cililitan. Kita akan turun ke bawah menyusuri jalan yang sudah diaspal dasar. Di lapangan ya? Terdapat plang-plang yang dibuat di sini menandakan bahwasannya tanah ini adalah milik Pemprov DKI lewat DSDA ataupun Dinas Sumber Daya Air. Di bagian kiri kita dapat melihat tiang-tiang ya, sebagai penanda itu adalah batas dari tanah yang sudah dibebaskan di RW 07 Rawajati. Untuk RW 07 ini sendiri terdapat 63 KK yang sudah diganti untung. Bahkan warganya sudah dapat membeli rumah kembali di area lainnya. Normalisasi Kali Ciliwung sendiri merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir Jakarta dari hulu hingga ke hilir. Yang sudah dilakukan di sisi hulu adalah dengan membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang dapat diharapkan mengurangi air yang mengalir ke Kali Ciliwung ke arah Jakarta 30-40%. Kemudian di hilir yang sudah juga berjalan adalah pembuatan sodetan Ciliwung ke arah Kanal Banjir Timur dan diharapkan dapat mengurangi banjir yang ada di Jakarta 10%. Banjir mungkin tidak akan hilang dengan cepat ya. Namun diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi banjir tersebut sehingga tidak berdampak lebih banyak kepada penduduk yang ada di sekitar pinggir Kali Ciliwung. Total panjang dari Kali Ciliwung yang dinormalisasi yang direncanakan di tahun 2014 adalah 33 km dan sudah dilakukan untuk jarak 16 km seperti yang kita lihat di sekitar Kampung Melayu, Kampung Pulo, arah Jatinegara dan juga arah Manggarai. Walaupun di arah Manggarai kita belum lihat yang ke arah
pintu air ya, karena di sana masih terdapat banyak rumah-rumah penduduk. Semoga proses tersebut juga dapat dilanjutkan karena yang kita dapat informasinya sudah disiapkan juga dana untuk dapat menata kawasan, memindahkan ataupun merelokasi para penduduk yang ada di bantaran kali sehingga kalinya dapat dilebarkan. Untuk mengembalikan kondisi lebar Kali Ciliwung yang menyempit di beberapa lokasi di Jakarta, kurang lebih dibutuhkan lebar standar yaitu 35 sampai 50 meter. Ini yang bisa kita lihat mungkin di sekitar Kali Ciliwung, NT Haryono Cawang atau juga di Kampung Pulo. Nah, untuk beberapa area yang sudah dihuni oleh masyarakat yang ada di pinggir Kali Ciliwung, kali tersebut makin menyempit bahkan sampai di 10 sampai 15 meter saja, sehingga air yang mengalir apabila terdapat air yang cukup besar dari arah hulu ditambah lagi curah hujan yang ada di hilir tentunya akan dapat meluap dan mengakibatkan banjir. Dampak banjir di kawasan Rawajati ini salah satunya adalah di sekitar sini. Ini ada saluran air ya, kalau kita lihat dari arah rumah warga menuju ke arah pinggir dari Kali Ciliwung di Rawajati. Tampak di sana tiang-tiang pancang biru ya, dan itu merupakan batas area yang sudah dibebaskan dan siap dilakukan pembangunan, baik itu jalan inspeksi, kemudian pelebaran Kali Ciliwung. Selain pembebasan tanah yang ada di RW 07, ternyata juga sedang diproses pembebasan tanah yang ada di RW 1 dan juga RW 3. RW 1 dan RW 3 berada di sisi selatan dari jembatan Ciliwung yang melintas di Kalibata Raya dari arah Kalibata ke Cililitan. Di sini patok-patok ataupun tiang-tiang yang berwarna biru dengan tulisan DSDA berada di pinggir rumah warga. Kalau kita perhatikan dari ujung pagar warga yang ada di sini ya, itu nampaknya cukup kotor dan biasanya bekas terendam air. Yang kita ketahui dan juga informasi dari warga sekitar bahwasannya yang mereka sangat takutkan adalah air yang datang dari hulu. Kalaupun ada hujan di sekitar Jakarta, masih dapat diantisipasi oleh kalinya dengan lebar segini untuk dapat mengalirkan air. Biasanya hanya jalan yang tergenang. Nah, kalau sudah kiriman air dari sisi hulu dari arah Bogor, maka air tersebut akan sangat besar dan melimpah ke rumah warga. Kita menuju ke area yang lebih tinggi. Di sini sudah disamakan tanggul dari tanah dengan tanggul yang sudah ada sebelumnya. Nampaknya area ini sudah dilakukan pembuatan tanggul dengan memancangkan tiang-tiang beton ya. Seperti ini yang ada di depan kita. Hanya saja untuk jalan inspeksinya mungkin perlu dilebarkan dikarenakan adanya kebutuhan nanti mobilitas alat-alat berat ya yang diperlukan untuk operasional dan perawatan dari Kali Ciliwung. Di pagi hari ini air kali agak lebih tinggi ya. Kemungkinan ada air hujan di sisi hulu. Bila kita perhatikan di sisi seberang masih berupa tanah yang belum diturap. Nah, lebar dari kali yang kita perhatikan di sini adalah sekitar 15 meter. Tentunya bila kita merefer atau mengacu kepada standar dari lebar kali 35 meter, maka sisi seberang dapat dilebarkan dan dibuatkan tanggul. Sementara saat ini untuk menahan air yang melimpah pada saat adanya curah hujan tinggi dan adanya air yang datang dari hulu menggunakan tanah yang diuruk ini. Nanti akan dipasang seat pile beton sehingga membuat tanggulnya lebih kokoh, lebih tinggi dengan total panjang adalah 265 meter.
Di bagian tengah kita bisa lihat ini semacam galian ya. Kemungkinan ini adalah bagian pinggir dari seat pile yang akan dipancangkan. Kemudian tanah yang ke arah kali akan dikeluarkan. Dan tentunya kali akan menjadi lebih lebar. Jalan inspeksi persis berada di pinggir rumah warga. Sebenarnya proses normalisasi Kali Ciliwung yang 33 km itu melintasi sejumlah kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Yang pertama adalah yang di Manggarai, kemudian di Bukit Duri. Yang Manggarai itu mungkin mudah-mudahan tahun ini juga bisa dapat dilanjutkan dengan biaya yang sudah disiapkan. Untuk Bukit Duri, Kampung Pulo ya yang kita lihat sudah dilakukan normalisasi, kemudian sudah lebar dan sudah sangat bermanfaat bagi warga yang ada di sana, termasuk wilayah Kampung Melayu. Kemudian Kebon Manggis yang ada di sekitar jembatan yang dari arah Slamet Riyadi menuju ke arah Manggarai masih terdapat perumahan-perumahan ataupun hunian warga di pinggir kali yang cukup padat. Selanjutnya kelurahan lainnya adalah Kebon Baru ya. Kebon Baru ada beberapa lokasi yang sudah, Bidara Cina di mana terdapat sodetan Ciliwung, Cikoko di sekitar MT Haryono Cawang, dan Pengadegan, Rawajati yang sekarang kita berada, serta Cililitan yang akan kita lihat nanti, termasuk juga Gedong dan Tanjung Barat, Balai Kambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu. Jadi memang proses normalisasi pelebaran Kali Ciliwung dilakukan dari sisi selatan kota Jakarta sampai ke pusat kota. Adapun target dari penyelesaian normalisasi ini adalah di akhir tahun 2024. Kemungkinan akan berlebih ya ataupun melewati 2024 mengingat lahan yang tersedia untuk bisa dikerjakan belum begitu banyak, sehingga proses pembuatan seat pile, pengerjaan normalisasi yang dilakukan oleh PUPR mungkin akan menunggu kembali lahan-lahan yang sudah siap untuk dilakukan pembetonan, pembuatan turap, jalan inspeksi, dan juga fasilitas lainnya. Kita menyusuri kembali ke arah luar dari area kawasan Rawajati yang dinormalisasi ini. Proses pembetonan akan berlangsung secepatnya, yaitu di sekitar minggu depan ataupun akhir bulan ini, sesuai dengan informasi dari Pak PJ Gubernur. Si Pak. Lebih lapang ya Pak. Ini ditanggul langsung ya Pak, pakai tanah nih kayaknya ya. Habis itu baru dibeton kayaknya di samping ya. Kayak yang di sana. Pak, saya mau nanya, itu banjir Pak pada saat ini belum? Ini belum ditanggul, itu sana banjir ya Pak? Itu yang rumah itu pojokan? Oh enggak juga ya? Banjir sih pas waktu musim hujan aja. Oke. Meluap ya Pak? Musim hujan juga di sini, kalau nggak dikirim dari sana. Banjir. Kiriman juga ya Pak ya? Ini kiriman yang bahaya itu. Depok, Katulang, Bogor ya? Kalau sini sih hujan 2 hari 2 malam, masih berturut-turut agak, paling jalanan aja tuh. Habis itu langsung hilang gitu kan? Iya, langsung. Kalau kan sekarang udah dibikin terbesar. Berapa rumah ini Pak kena ini? 50 lebih. Ada ya. Bapak di mana? Saya dari Cipinang. Saya lihat-lihat doang Pak. Cipinang kan udah itu juga. Udah dibikin sodetan. Oh, yang di itu BLT. Iya, BKT. BKT. Arah dari Ciliwung kan. Ini juga sih sebenarnya yang dimasukin sono. Oh iya. Lumayan Pak itu kalau masuk sih ya nggak banyak tapi ya oke lah paling nggak.
Nah, ini kan mau sama yang satu lagi yang di sana saya lihat. Pojokan situ Pak, Cililitan ya. Saya lihat tuh lagi dikerjain juga di beton itu. Jangan Setiawan. Oh, Setiawan ya Pak. Masuknya dari Condet itu ya Pak ya. Sebenarnya secara keseluruhan terdapat 157 bidang tanah yang dibebaskan di gabungan dari kawasan RW 07, RW 01, dan RW 03 di Rawajati. Sedangkan yang sudah selesai pembebasannya adalah 92 lahan ya, ataupun bidang tanah. Sisanya masih dalam proses. Semoga masyarakat yang terkena itu benar-benar dapat ganti untung dan mereka dapat mencari lokasi lainnya yang ada lebih layak dibandingkan dengan pinggir Kali Ciliwung di sekitar sini. Kita taruh dulu sepeda di sini, kita akan melihat ke pinggir Kali Ciliwung serta area seberang dari Rawajati yang juga kita perhatikan cukup padat penduduk ya. Sesuai dengan informasi Pak PJ Gubernur di pidatonya, bahwasannya setelah nanti pembebasan lahan selesai, kemudian di sini pekerjaannya selesai ya, akan dilanjutkan di sisi timur, berarti adalah sisi seberang. Nah, di sana tebing-tebing dari rumah-rumah warga sebenarnya juga berpotensi ya untuk terkena erosi. Tempat di mana kita berdiri ini adalah tanah bekas endapan ataupun tanah kali ya yang berada di pinggir sungai Kali Ciliwung. Tanah-tanah ini akan dikeluarkan, kemudian nanti akan dipasang seat pile beton di area di mana kita berdiri sehingga menjadi lebih lebar Kali Ciliwung dan tentunya dikeruk sehingga juga lebih dalam, menambah kapasitas kali dalam menampung air. Kita berdiri di atas tanah yang diuruk yang dipakai tadinya juga untuk melindungi masyarakat dari limpahan air Kali Ciliwung yang cukup besar volumenya yang datang dari hulu. Cukup lebar, cukup bersih areanya. Nanti mungkin akan dibuatkan juga penghijauan di sekitar sini sehingga tidak hanya yang namanya betonisasi tapi juga diikuti dengan penghijauan, penanaman pohon, pembuatan taman ataupun area-area bermain di pinggir kali ya yang tentunya dipagari. Di seberang dapat kita lihat di bagian pinggir adanya sampah-sampah ya, dan ini memang perlu sekali dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali. Karena sampah-sampah tersebut hanya akan mengalir lagi ya pada saat air tinggi menuju ke arah hilir dan menjadi persoalan bagi masyarakat yang ada di hilir. Dari warga-warga yang terkena gusur di area ini, mereka lebih memilih untuk mendapatkan dana ganti rugi ya dibandingkan dengan rumah susun. Baik, kita akan kembali ke beberapa waktu yang lalu pada saat dilakukan pembongkaran awal untuk area kawasan pinggir Rawajati yang tadi kita turun ke bawah dan sudah ada jalan yang diaspal dasar. Di sini masih banyak puing-puing rumah yang dibongkar dan puing-puing tersebut membentuk tanah yang diuruk ya jadinya sehingga lebih tinggi. Sebenarnya rumah-rumah masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan area yang kita pijak. Menurut warga yang ada di sini, banjir adalah hal yang rutin yang mereka alami dari waktu ke waktu di kawasan Rawajati. Jadi bukan hal baru ya. Dan banjir tersebut ya biasanya di kawasan RT 2, rumah yang dilanda banjir barang-barangnya sampai habis, kemudian juga kasur ya terbawa banjir, dan akhirnya mereka ada yang pindah ke rumah-rumah yang lebih tinggi ataupun rumah-rumah yang lebih selamat dibandingkan dengan rumah lainnya. Nah, hal-hal inilah yang akan nantinya dikurangi ya ataupun kalau bisa dihilangkan dengan adanya pembuatan tanggul yang lebih tinggi di area kawasan Rawajati dan juga pembuatan fasilitas lainnya yang mendukung
masyarakat yang ada di sini terbebas dari bahaya banjir. Di depan sana terdapat jembatan yang biasanya mungkin ya sahabat-sahabat semua ataupun netizen semua melewatinya dari arah Pasar Minggu Kalibata yang hendak ke Cililitan dan sebaliknya. Nah, di bawah area jembatan tersebutlah sedang dilakukan proses normalisasi Kali Ciliwung dengan dimulainya pembebasan lahan. Untuk lebih jelas kita bisa lihat di peta berikut ya. Di sebelah kanan ini atau sebelah timur Jalan Dewi Sartika ke arah Cililitan. Di sebelah kiri ataupun di sisi barat itu Kalibata Raya ya. Ada Mall Kalibata dan ini adalah jembatannya. Ke arah selatan dari jembatan ini sudah ada jalan inspeksi yang masih terputus sebenarnya. Kemudian di sisi timurnya itu sudah sampai ke ujung, nanti kita lihat yang di sisi Cililitan. Nah, ini adalah rumah-rumah warga yang dibongkar dan sudah diratakan. Akhirnya pembebasan sudah selesai ya, warga pun senang dengan ganti untung dan beberapa sudah pindah ke lokasi lain sehingga lahan tersebut menjadi seperti ini. Cukup bersih, cukup rapi dan siap untuk dilakukan pemasangan beton-beton ya, pemancangan oleh PUPR nantinya seperti yang juga dilakukan di sekitar Cawang Cikoko. Dampak banjir yang sangat dibutuhkan tenaga untuk membersihkannya adalah dampak lumpur dari Kali Ciliwung yang meluap. Kalau hanya air itu dapat turun kembali airnya pada saat air sudah mengalir ya menuju ke arah hilir. Sedangkan lumpur biasanya pada saat banjir itu akan tertinggal di dalam rumah. Proses pembersihan lumpur itu akan memakan waktu lebih banyak dibandingkan dengan membersihkan air kotor yang ada di dalam rumah. Yang kita dengar dan yang kita dapatkan informasi warga di sekitar Kampung Pulo, tadinya itu akan memakan waktu 1 bulan sampai 2 bulan untuk bisa membersihkan lumpur sedalam paha orang dewasa pada saat air meluap, dan itu terjadi beberapa kali dalam setahun, terutama di musim-musim hujan. Lokasi ini kalau dari arah Kalibata itu tidak naik ke atas ya, kita akan turun ke jalan yang ada di sisinya. Jalannya memang sempit dan sebenarnya ini adalah satu arah. Untuk arah sebaliknya bisa berputar balik di sini dan kembali ke arah Kalibata. Terdapat jembatan warna-warni ya di bawah jembatan besar yang menghubungkan kedua lokasi ini. Di seberang sana sudah masuk Jakarta Timur, sedangkan di mana kita berdiri ini adalah Jakarta Selatan, dan memang pemisahnya Kali Ciliwung yang ada di sini di sepanjang Kali Ciliwung. Untuk contoh yang sudah lebih baik ya, normalisasi Kali Ciliwung adalah di sekitar Kampung Pulo, Kampung Melayu ke arah Bukit Duri. Di sini sudah terdapat jalan inspeksi yang cukup lebar dan berfungsi serta bermanfaat bagi mobilitas kendaraan operasional dari kali atau juga dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, tanggul yang dibuat di sini sudah sangat bermanfaat dan masyarakat telah merasakannya, terutama pada saat curah hujan tinggi. Mereka tidak lagi was-was dan khawatir terhadap limpahan air. Tinggal sedikit lagi yang ke arah Manggarai ya, dari Bukit Duri di sini di Jembatan Slamet Riyadi, di Kebon Manggis, Matraman, dan juga di pinggir Manggarai. Tadinya sempat terbakar ya di area ini dan sudah dibangun kembali oleh warga. Nah, area di pinggir ini terdapat rumah-rumah atau hunian warga yang berada kaki-kaki ya, sisi belakang rumahnya itu di dalam kali. Inilah yang juga masuk dalam proses pelebaran tersebut. Alhamdulillah sama Allah. Kita lanjutkan media informasi dari Pemprov DKI. Pada semua pihak kembali. Dari mulai RT, RW sampai Pak Gubernur, benar-benar perjuangan kami semuanya yang selama 3 tahun kami bersusah-susah, pokoknya kami benar-benar berjuang. Tahun lalu saya ketemu Pak Heru dan disambut dengan baik. Alhamdulillah 3 bulan kemudian proses itu berjalan dengan baik, dan 3 bulan kemudian juga kami semua mendapat pembayaran. Yang semuanya yang pada dapat di sini kita nggak merasa dapat ganti rugi, tapi kita mendapat ganti untung karena
sebagian besar termasuk saya sendiri sempat umroh, punya kontrakan, dan yang lebih nyaman lagi saat ini saya nggak pernah ngerasain kebanjiran. Amin, amin. Alhamdulillahnya Ya. itu, pokoknya saya benar-benar berterima kasih sekali sama semuanya. Sekarang alhamdulillah kita sudah lebih baik dan insya Allah Pak PJ naik ya Pak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.